Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Qurabin SPDI. Semoga beliau tetap disehatkan badannya, dilancarkan urusannya, dimurahkan rezekinya sehingga beliau bisa tetap eksis di dalam mimpi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada orang-orang yang selalu taat akan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita acara pengajian ini kita buka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan, kemudahan kepada kita semua untuk memahami dan sekaligus untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita berdoa untuk Sopo lah. untuk almarhum Bapak Wasminto Istino. Mudah-mudahan di dalam al-kuburnya beliau selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kuburnya dijadikan roh min riyadil jannah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Oh iya kan Selanjutnya waktu kami persilakan kepada guru kita untuk menyampaikan pengajian pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Nurja syafa likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa
الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para penisbu, khusus kepada Bapak Mas Sopwan selaku ketua DKM Mushola Ta'awun beserta para pengurus, Pak Haji Rastom ya, Abah Dasum ya, Bang Harjo, Mas Budi, Bang Endi, si Adul ya, Mbak Imam dan Uda. Alhamdulillah. Ini hari yang ke berapa nih? 16 malam 17. Berarti malam 17 ntar nuzulul Quran ya, kan gitu. Jadi ada nuzul, ada tanzil, ada inzal. Nah, ini bakas yang mana? Lah kan itu. Lah enggak, nuzul, tanzil, inzal. Lah kan gitu. Lain lagi tajil. Lain lagi Lailatul Qadri, bukan. Itu master semua itu. Kan yang masyhur di kita nuzulul Quran. Tapi kan Quran juga tanzil. Tapi juga ada juga inzal. Karena tabarakalladzi anzalal kitabah. Nah, itu anzala. Nah, ini perlu pembahasan. Ya insya Allah lah. Nanti malam disuruh bahas oleh penceramahnya. Nah kan gitu. Apa itu nuzul, apa itu inzal, apa itu tanzil. Oh, siapa no? Ada orang kan? Ada mandor. Oke, untuk itu mah iklan lah ya. Tanpa terasa, padahal kita puasa biasa-biasa aja ya. Lah iya, mandor paling baru berapa hari puasa di Bekasi dia. Di Bekasi maksudnya. Apa selebihnya di Jawa dia. Lah iya kan. La ilaha illallah, tanpa terasa udah tanggal 16 ya. Padahal ya biasa-biasa aja kita ngejarnya. Lah iya kan. Iya, Mbah Imam perasaan ngaji baru harus 9 hari seminggu kan. Mbah Imam. Lah iya. Orang awal-awal sakit ya kan, enggak pernah nongol. Alhamdulillah lah. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan Risalatul Mu'awanah. Sekarang ya Musa idza ra'aital ghina muqbilan fakul dzambun ajalta uqubatah wa idza ra'aital faqra muqbilan fakul marhaban bi syi'aris sholihin. Ya Musa, hai Musa, idza ra'aita, apabila melihat siapa kamu al-ghaniya pada al-ghina berarti al-ghina pada kekayaan. Jadi itu bedanya, kalau ghani orangnya, kalau ghina perbuatannya. Maksudnya kondisi orang kaya itu ya ghina gitu loh. Apabila kamu melihat kekayaan itu sedang datang mukbilan, maka katakanlah kepada kekayaan tadi zambun ajalat uqubatuh, dosa yang akan segera siksanya. Loh, dalam ilmu kenabian kan begitu. Bukan kita memusuhi harta, bukan kita memusuhi kekayaan,
Tapi harta kekayaan yang salah kita menyikapi, salah kita mengurusnya, itu akan berakibat fatal, mengantarkan kepada dosa. Yo. Emang Qarun masuk neraka gara-garanya apa? Harta. Lah Fir'aun apa gara-garanya? Kekuasaan kan identik dengan harta dalam bentuk yang lain. Iya kan? Begitu juga Haman. Begitu juga Raja Namrud. Ya termasuk Raja Abraha yang menyerang Ka'bah ketika menjelang kelahiran Nabi. Itu karena harta itu kan macam-macam. Ada kalanya materi, ada kalanya kekuasaan, ada kalanya popularitas, ada kalanya ingin diseganin orang. Nah, hati-hati. Nah, itu maksudnya. Maka Nabi Musa diingatkan oleh Allah, apabila kamu lihat kekayaan itu menghadap, katakanlah dosa itu segera datang, siksa itu segera datang. Wa idza ra'aital faqra muqbilan, apabila kamu lihat kefakiran kok mulai datang, maka katakanlah marhaban bi syiaris sholihin, selamat datang dengan syiar-syiarnya orang-orang soleh. Ayo, jangan ngaji orang kaya jarang ini mah. Kan baca-baca gitu kan. Daripada zaman Nabi dulu. Awas loh. Antara yang miskin dengan yang kaya, yang ikut itu tetap yang miskin. Lah iya kan? Nabi Muhammad dakwah periode Mekah 13 tahun. Ya kan? Itu yang mengiringi Nabi siapa? Lah iya orang-orang miskin. Lah awas jangan salah. Maka umpamanya ada orang paham akan agama, jangan maaf ketika melihat orang kaya kemudian lantas menjilat, nehi-nehi. Bahkan dalam prinsip umumnya sabda Nabi, man azama ghaniyan liginahu faqad dhahaba thulutsa dinhi man qoma li ghaniyin liginahu. Barang siapa yang hormat, maksudnya kepada orang kaya semata-mata karena kekayaan 2/3 agamanya hilang. Lah awas lu. Walah melihat pejabat, melihat PLT wali kota dielu-elukan ya kan, seolah-olah hidup ini di Bekasi ini hanya PLT wali kota yang mempunyai kedudukan. Bukan kita meremehkan itu juga enggak. Loh iya kan? Ketika mata sudah kelilipan akan jabatan, kemudian yang orang miskin yang ikhlas karena Allah kemudian malah diabaikan. Hati-hati. Yang ente agamakan harta Pak, Allah. Loh, Nabi Muhammad sendiri ditegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika itu banyak pembesar-pembesar Quraisy, kafir Quraisy. Nabi Muhammad berkeinginan pembesar-pembesar kafir Quraisy ini tertarik untuk masuk Islam. Karena Nabi Muhammad sibuk melayani orang-orang pembesar-pembesar tadi, orang-orang ya terhormat, orang-orang kaya. Akhirnya Nabi Muhammad di situ ada Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta. Ya miskin lah. Gitu kan? Diabaikan. Maka Nabi Muhammad langsung ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla. Merengut dan membuang muka. Anja'ahul a'ma. Ketika didatangi oleh seorang buta, itu Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum yang miskin, yang matanya buta, jelas-jelas malah mau memeluk agama Islam. Ini sering terjadi di kita.
Maka kalau saya malah slow aja, bodo amat. Nanti nggak dikasih bantuan. Emang rezeki yang ngasih para pejabat. Ini harus digarisbawahi juga. Maka jangan jualan proposal mulu. Loh iya kan? Kurang canggih sekarang zamannya WhatsApp. Udah di WhatsApp aja udah sama aja udah. Lah iya kan? Bedor. Lah mindsetnya sekarang udah hati-hati. Dan ingat, kalau memang harta menjadi tumbuhan dan tujuannya, maka jangan harap namanya agama ini mencengkeram sedikit pun di muka bumi. Siapapun dia. Mungkin wah, tapi udah angel boy, angel. Lah iya kan? Apalagi akhir zaman di era yang serba materialistis. Sekarang zamannya wani piro. Lah iya kan? Lah di situ. Ya Musa, hai Musa, la tansa dzikri. Fa in ganisyanihi taktharudz dzunub. Hai Musa, kata Allah, jangan kamu lupa ingat kepadaku, zikir kepadaku. Ingat-ingat ini. Ini termasuk buat kita. Apapun kondisi kita, bahkan kadang-kadang Mbak Imam umpamanya ngeliat cucu bandel banget, mungkin ya kan kita nelen itu cucu umpamanya, iya kan, kadang-kadang dibilangin susah bandel umpamanya, iya kan. Nah tetap kondisi seperti itu ingat kepada Allah. Kita disakitin, sakit bener, sama teman, sama saudara, sama siapalah umpamanya. Ingat zikir kepada Allah. Seneng pun zikir kepada Allah. Jangan susah doang. Loh, dapat duit rezeki, alhamdulillah. Ini adalah anugerah Allah. Nah, kalau kita hadirkan Allah, nilai-nilai kesombongan akan hilang. Tapi kalau kita yang merasa bisa dan Allah kita tiadakan, lah ini mah kerja keras gua. Allah di mana Allah? Wah, hati-hati kalau ada orang seperti itu. Bahaya. Nah, di situ. Maka kalau kamu lupa fa in dzanisyanihi taksurudz dzunub. Kalau kamu lupa ingat kepadaku, maka dosamu akan menjadi banyak. Oh iya, ini udah pasti. Kalau enggak gelap ya terang, nggak ada remeng-remeng dalam hal ini. Kalau nggak ingat kepada Allah berarti lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah otomatis banyak masuk pengaruh-pengaruh maksiat, pengaruh-pengaruh kedzaliman, kefasikan dan lain sebagainya. Dari situlah pintu utama masuknya dosa. Maka ingat kepada Allah. Ketika seseorang lupa ingat kepada Allah, disitulah pintu dosa akan terbuka. Wala tasma' al-malah fa inna jam'ahu yuksil qalba. Dan janganlah kamu terlalu mengumpulkan harta benda. Ini ilmu hakikat loh ya. Harta yang dimaksud di sini adalah harta yang sampai melupakan seseorang ingat dari Allah. Yang kemarin dimaksud itu. Ini bahasa hakikat. Kalau hartanya dia kaya, lantas dengan kekayaan dia setiap tahun dia bisa mengumrohkan anak buahnya, dia bisa mengumrohkan saudara-saudaranya. Lah kaya yang seperti itu, kekayaan tadi tidak termasuk dihitung hal yang melalaikan. Nah yang dilarang, maksudnya la tajma'al mal itu yaitu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang membuat lalai. Yahsabu annama lahu akhlada. Mereka menduga, mereka menyangka bahwasanya annama lahu, sesungguhnya harta bendanya itu akhladahu,
Harta tadi membuat kekal kepada orang tadi, itu yang nggak dibolehkan. Wa'adadah, dan dihitung-hitung. Kan gitu kan? Nah itu yang membahayakan. Bukan pernyataan ini tuh kemudian ngelarang kekayaan, enggak. Karena di mata Allah, umpamanya seseorang mempunyai mobil Alphard. Beda kalau kita bicara Roris ketinggian. Udah kelasnya ini mah Alphard aja lah. Ya enggak? Alphard kan menurut Mandur mahal. Ya Mandur mahal dong. Kalau Alphardnya tahun 2020, 2023. Nah kalau Alphard tahun 2005 loh paling ke 120 juta. Saya caluk dor. Lah iya kan? Lah anggap aja semurah-murahnya Alphard mah 120 juta ada umpamanya. Ada yang 75 juta ada. Ban empatnya enggak ada, terus ini enggak ada lah, ada jangan salah. Barangan. Nah, Alphard taruhlah model yang terbaru atau Mercy model terbaru. Harga kira-kira atau mungkin Land Cruiser yang sudah model terbaru itu 2 miliar lebih harganya umpamanya. Dengan naik Avanza yang ya biasa, Avanza yang pertama lah tahun 2004, 2005. Ya kelas-kelas 50 jutaan. Kalau di mata kita kan hebat. Yang tadi Alphard segala macam. Nah di mata Allah mah kan lu mau pakai Alphard kek, lu mau pakai Fortuner kek, mau pakai Pajero kek, mau pakai BMW kek, mau pakai apa kek, di mata Allah kan tetap sama. Lah ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang apabila mata kita kelilipan harta, kita menilai seseorang sekalipun berdasarkan status ya sosialnya. Ini yang dilarang sama agama, enggak ada. Maka barang siapa kata Nabi yang berdiri menghormat kepada orang kaya semata-mata karena kekayaannya, gitu ya, hilang 2/3-nya. Ya beda. Ini ada orang kaya, saya sambut karena beliau sepuh, atau mungkin beliau tokoh senior, ibaratnya kan gitu. Nah, konteks kita menghormatnya adalah kesenioran dan ketokohan. Beliau beda konteksnya. Loh gitu loh. Ini yang harus perlu juga untuk kita perhatikan. Oh gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Yang mana sekarang? Ya Musa, hai Musa. Mana? Qul lidzalimina la yadhkuruna ya la yadhkuruni. Katakanlah hai Musa kepada orang-orang yang berbuat zalim yang tidak ingat kepadaku. Fa innahum idza dzakaruni alquruhum bil la'nati. Li'anni alaitu ala nafsi an adzkura man dzakaruni. Hai Musa, katakanlah kepada orang-orang yang zalim yang tidak ingat kepadaku. Ini artinya kan ada orang zalim juga yang ingat kepada Allah. Iya kan? Katakan kepada orang-orang zalim yang tidak ingat kepadaku. Fa innahum idza dzakaruni adzkaruhum bil la'nah. Mereka yang tidak ingat kepada aku, ketika ingat nanti akan aku ingatkan ia dengan saya laknat. Kata Allah. Artinya orang zalim sekalipun kalau memang dia ingat kepada Allah, ingatnya dia kepada Allah, itu akan bisa menjadi asbab turunnya rahmat Allah kepada dia. Oh, kan gitu, bisa dipahami nih. Berbeda halnya kalau dia udah zalim sama sekali nggak ingat sama Allah. Itu sekali dia ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepadanya, tapi ingatnya Allah dengan laknat. Nah, ini perlu dibedakan. Mana tadi? Hilang mulu. Udah tadi.
an adzkura man dzakaroni gitu. Wa auhallahu ila ba'dhi anbiya'ihi alaihimus salatu wassalam, dan Allah telah memberi wahyu kepada sebagian nabi-nabinya Allah alaihimus salatu wassalam. Isi wahyunya Allah kepada sebagian nabinya ini, qul liqaumika, katakan kepada kaummu, la tadkhulu madakhila a'da'i wala talbisu malabisa a'da'i wala tarkabu marakiba a'da'i wala tud'imu mata'ima a'da'i fatakunu a'da'i kama hum a'da'i. Masya Allah. Allah berfirman kepada sebagian nabinya supaya, ini firmannya, katakanlah kepada kaummu, jangan kamu masuk ke rumah-rumahnya musuhku, jangan kamu memakai pakaian-pakaian musuhku. Rumah-rumahnya musuhnya Allah apa? Ya rumah maksiat lah. Lah iya kan? Pakaian-pakaiannya musuhnya Allah apa? Ya kesombongan. Memakai jubahnya Allah. Ya iya kan? Karena sombong itu jubahnya Allah. Kibria itu selendangnya Allah, dipakai sama mereka. Dan jangan kalian menunggang kendaraan-kendaraan musuhku. Jangan kalian makan makanan-makanan musuhku, maka kalian semua akan benar-benar menjadi musuhku. Artinya, jangan biasakan diri untuk bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hal apapun yang dimusuhi oleh Allah. Udah gitu aja. Itu akan mendatangkan permusuhan dari Allah. Maksudnya kama hum a'da'i, sebagaimana mereka itu musuhku. Wa auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam, kun bi musta'nisan wa min siwaya mustawhisan. Hai Daud, jadilah kamu bersamaku orang yang nyaman, enjoy, relax, adem. Loh, diajak ngaji, anis, adem, aring. Tahu aring ya? Aring ngerti ada? Dasar gak pernah ngangon lu. Nih kalau orang Jawa, aring itu lagi kambing atau sapi atau kebo dilepas di kebun makan dengan enaknya, itu aring. Jangan nyepelin tukang ngarit. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam. Allah tidak mengutus satu pun nabi kecuali nabi tadi pasti pengembala kuda. Itu jelas hadisnya. Loh iya kan? Saya orang bapak saya bakul sapi, bakul kebo lah, saya tukang ngarit lah, tukang ngangon lah. Lah iya kan? Megangin sapi sekali nuntun itu 5, ditarik dibrenteng, tarik tambang panjang, coter kayak koboi. Wah biasa saya. Lah iya kan? Nah, kok yang sana-sana ngapa tadi? Aring. Kalau kita bersama Allah itu aring, maksudnya nyaman. Tapi kalau tidak sama selain Allah, apa namanya, mustauhisan itu nggak jinak, liar, nggak enak. Nah, itu mustauhisan. Diajak kok kepada zikir kepada Allah, pokoknya bikin aja suasana biar nggak nyaman, biar, nah itu maksudnya. Maka kata Allah kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud kita tahu siapa Nabi Daud. Ayo. Loh, yang mempunyai kitab? Lah iya kan. Terus yang menemukan? Lah iya.
Kan ilmu pelet ente dulu Allahumma layyin qalbaha kama layyantal khadijah li Dawud alaihissalam ya. Nah kan dulu bukannya kalau nyari ilmu pelet begitu ente. Enggak. La ilaha illallah ya kan. Ya Allah dulu waktu pelet mantra masih berlaku. Sekarang pelet mantra sudah tergeser pengaruh dengan pelet Jepang lah kan begitu kan. Maka lagunya Alan ada Mbadukeun. Nah itu udah gak laku itu. Udah gak laku itu. Bukunya malah penggandaan uang itu dibunuh. Sampai banyak Mbak Selamet itu. Lah iya kan. Masya Allah. Nah di situ kita kalau emang ini sulit ya. Saya sendiri pun sedang proses dalam arti belajar ke sana. Ketika kita sedang sama orang asik. Apalagi sama orang banyak ngomongin orang yang orang kita omongin itu memang musuh kita. Oh nggak terasa senang banget kita. Loh iya apa enggak? Tapi hati-hati. Ente pulang dari situ pikiran butek, hati sumpek. Udah pasti. Oh. Tapi coba itu kita arahkan ya ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa sebatas pergaulan. Andai kan ada ghibah, coba alihkan perhatian ya yang ke yang lain supaya nggak terjadi ghibah atau ya udahlah. Umpamanya kan kita ngomong gitu. Nah, alihkan kesendirianmu itu dengan kita munajat sendiri dengan Allah. Ini kalau kita mau mencari agama, karena Nabi Muhammad mau proses mendapatkan iqra, mendapatkan wahyu itu meditasi, tahannus kalau bahasa Arabnya, menyendiri. Kita hayati untuk apa ente hidup, untuk apa ente diciptakan, kemana kamu akan mati, segala macam, bekal apa yang kamu bawa. Ini sumber utama. Maka kemarin saya bilang, kalau syariat yang dibicarakan, jangankan beda agama, seagama juga ribut. Tapi kalau rohani, titik pemahaman menuju kepada Sang Kholik, itu hampir semua agama sinkron. Bahkan ketika kita datang ke Borobudur, kita melihat patung-patung begini, ya patung Buddha itu bukan sesembahan, tapi itu gambaran orang meditasi kan sebenarnya. Coba, ya terlepas dari keyakinannya itu kita nggak bisa menghakimi, tapi gambaran patung-patung yang ada semuanya itu, loh kan dulu agama Islam belum masuk. Kita kan nggak bisa menyalahkan Hindu Buddha yang ada di Indonesia karena agama itu memang jauh lebih tua dibanding Islam kan gitu. Maka jangan memaki kita sama Borobudur, sama Prambanan ataupun tempat-tempat suci manapun, karena itu juga sarana untuk ingat kepada Allah di era tadi, di era itu. Nah gitu loh. Ini keren sebenarnya. Nah yang kemarin saya katakan juga, setelah kita punya waktu kan kemarin 1 saat untuk kita munajat kepada Allah. Tapi setelah munajat jangan merasa sok suci. Nabi Muhammad kan setelah mendapat wahyu Iqra tetap turun gunung, turun ke masyarakat untuk mendakwahkan agama. Jangan malah udah usul umpamanya, kemudian malah mengaku, malah ngelihat orang lain itu jelek, salah semua. Wah itu egois, agak salah itu. Yang jelas gitu. Cara beragamanya berarti salah. Turun. Yang dianggap salah tadi, yang dianggap jelek tadi diperbaiki, dibenerin, diajak untuk yang baik. Nah itu baru benar. Kalau hanya mengklaim sepihak, dia merasa benar kemudian yang lain merasa salah, wah itu egonya luar biasa. Oke. Belum. Ya Dawudu, hai Dawud, qul lisiddiqina min ibadi bi fal yafrahu wa bi dzikri fal yan'amu. Hai Dawud, kata Allah, katakanlah kepada orang-orang siddiqin. Siapa itu siddiqin?
Akan kalau doa tarawih dibaca, ya kan? Wasiddiqina waswadai wassolihin, ya kan? Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Dari hamba-hambaku katakan begini, bi fal yafrahu. Ini juga pemahaman tasawuf. Bi denganku. Kan bisa billah. Ada billah, ada lillah, ada minallah, ada ilallah. Ya. Denganku, dengan pertolonganku, mereka bisa berbahagia. Itu kalau mencari bahagia sejati. Bahagia sejati, bahagia sama Allah. Orang mabuk itu senang ketika mabuknya, ketika mughma alaih, alam sadarnya hilang, senang dia. Tapi begitu pengaruh alkoholnya hilang, pengaruh mabuknya hilang, sadar kembali, puyeng lagi. Karena masalah yang dihadapi dia teringat lagi. Tapi kalau mencari kebahagiaan itu kepada Allah, maka Allah sebagai aslul maujud, ya, punjer, puncak, bahkan Allah adalah al-mujid yang menciptakan mujidul asya, yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah lah yang akan mempengaruhi instrumen pikiran kita untuk menjadi bahagia. Maka bahagia, dan ini luar biasa. Yang tahun-tahun kemarin sudah pernah saya baca tafsir surat Yasin. Itu kan ada Habib An-Najjar, kondisi disiksa, badannya pun ya pokoknya diiris-iris lah, disiramin pakai garam, kan pedih. Anehnya dia tertawa, bukan lucu. Yang nyiksa nambah gila. Pikiran yang nyiksa Habib An-Najjar stres karena pengaruh siksaan, gila. Enggak. Allah hilangkan rasa sakit dengan Allah tampakkan naimul jannah, kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, Habib An-Najjar melihat kenikmatan surga bisa meluluh lantakkan rasa sakit yang berupa siksaan. Fisiknya disiksa, tapi mata batinnya Allah tampilkan, Allah tampakkan, Allah perlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, disinilah namanya kebahagiaan sejati. Makanya kata Allah kepada Nabi Daud, bi fal yafrahu. Loh, ini bukan pepesan kosong. Ini serius kita amalkan. Bersolawat yang banyak. Loh, kenapa solawat? Nabi Muhammad itulah laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau kita wusul ke Allah langsung berat, pakai media. Medianya apa? Selawat. Loh, kenapa? Karena kita nggak akan kenal Allah kalau nggak kenal Nabi Muhammad. Kita nggak bisa la ilaha illallah kalau nggak Muhammadur Rasulullah. Maka ada satu selawat, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Maka itu kalau kita belum sampai pada makom ilahi anta maksudi, ini berat. Itu kan usul langsung ke Allah kita. Nah, kita ke Rasulullah. Dan terus gimana? Memperbanyak sholawat. Nah, itu keren itu. Istilahnya gitu. Dan ini bukan jualan kecap, bukan teori. Itulah ilmu bahagia sejati, ya itu. Itu sebenarnya. Wa bidzikri falyan'amu. Dan dengan ingat kepadaku hendaklah mereka bernikmat-nikmatan. Ya Dawud, hai Dawud, habibni ila ibadi. Qala ya Rabbi kaifa uhibbuka ilaihim. Hai Dawud, buatlah rasa cinta kepadaku kepada hambaku. Maka Daud berkata, ya Rabb, bagaimana saya membuat cinta engkau kepada mereka?
Qala dzakirhum alai, ingatkanlah mereka kepada hamba-hambaku alai akan tanda-tanda kebesaranku. Kita enggak pernah lihat Allah, siapa kita? Tapi tanda-tanda kebesaran Allah itu nyata. Loh, enggak percaya? Badan kita aja udah. Sekarang kalau jarak saraf yang ada di badan kita itu ada berapa miliar kilometer kalau diurai, dan itu hanya di saraf otak aja udah mencukupi. Apa kurang? Loh iya kan? Ayo, semut kecil punya otak lagi, hidup lagi, itu nyawanya di mana? Lah iya kan? Nah, udah azan. Sambil ya, kita besok dah kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.